Selanjutnya kita masuk pada konsep yang sangat penting dalam perancangan, yaitu hierarki ruang. Mengapa ruang harus dibagi ke dalam beberapa zona? Karena setiap aktivitas memiliki tingkat privasi, intensitas, dan tingkat kesakralan yang berbeda. Infografis ini membaginya menjadi 4 zona utama. Zona pertama adalah zona publik. Inilah area yang paling terbuka. Misalnya plaza, halaman, taman, area transisi, dan ruang tunggu. Zona ini menjadi ruang penyambut bagi jamaah. Setelah itu terdapat zona semi-publik. Di dalamnya terdapat ruang kelas, perpustakaan, kantor takmir, aula, ruang konsultasi, dan ruang komunitas. Aktivitas pendidikan maupun administrasi berlangsung di sini tanpa mengganggu ruang ibadah. Kemudian terdapat zona sakral. Inilah inti dari keseluruhan bangunan. Ruang sholat utama, mihrab, mimbar, dan area imam berada pada zona ini. Suasana tenang, khusyuk, dan tertib menjadi prioritas utama. Sedangkan zona terakhir adalah zona servis. Meskipun sering tidak terlihat oleh jamaah, justru zona inilah yang menjaga seluruh operasional masjid tetap berjalan dengan baik. Mulai dari toilet, gudang, ruang mekanikal, utilitas, hingga ruang kebersihan. Zonasi seperti ini membuat seluruh aktivitas dapat berlangsung secara harmonis tanpa saling mengganggu. Setelah memahami zonasi, kita masuk ke jantung bangunan, yaitu ruang sholat utama. Infografis ini memberikan beberapa prinsip penting. Pertama, orientasi kiblat harus jelas dan akurat. Kedua, susunan syaf harus mudah dibentuk secara lurus dan rapi. Ketiga, kualitas akustik harus memungkinkan suara imam terdengar merata. Keempat, pencahayaan harus nyaman, tidak menyilaukan, tetapi tetap memberikan suasana yang menenangkan. Kelima, sirkulasi jamaah harus tertib sehingga keluar masuk ruang ibadah berlangsung lancar. Dan yang tidak kalah penting adalah kenyamanan termal. Ruang sholat yang nyaman akan membantu jamaah lebih fokus dalam beribadah. Perhatikan pula elemen-elemen utama seperti mihrab sebagai penanda arah kiblat, mimbar sebagai tempat penyampaian khutbah dan ilmu, serta area imam yang harus terlihat jelas oleh jamaah. Semua elemen tersebut memiliki fungsi yang spesifik sehingga penempatannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, salah satu indikator kualitas sebuah masjid justru dapat kita lihat dari bagaimana masjid tersebut melayani jamaah wanita. Dalam infografis ini dijelaskan bahwa area jamaah wanita harus memenuhi beberapa prinsip penting, yaitu memiliki visual yang memadai terhadap imam apabila memungkinkan, kualitas audio yang baik, akses yang aman dan mudah, privasi yang terjaga, serta sirkulasi yang tertib. Mengapa hal ini begitu penting? Karena Islam memuliakan seluruh jamaah tanpa membedakan hak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah bahkan bersabda, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada para perancang masjid. Tugas kita bukan sekadar menyediakan ruang bagi jamaah wanita, tetapi menghadirkan ruang yang benar-benar layak, nyaman, aman, dan memungkinkan mereka beribadah dengan penuh kehusyukan. Dalam praktik arsitektur, hal ini berarti kita harus memperhatikan posisi ruang, kemudahan akses, pencahayaan, ventilasi, kualitas suara, hingga aspek keamanan. Hindari area yang sempit, tersembunyi, atau terkesan sebagai ruang sisa. Sebaliknya, area jamaah wanita harus dirancang sebagai bagian integral dari keseluruhan bangunan masjid. Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang menghadirkan kemuliaan bagi seluruh penggunanya. Selanjutnya, kita memasuki fungsi yang seringkali menjadi ciri utama peradaban Islam, yaitu pendidikan. Sejak masa Rasulullah, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar. Dari masjid lahir para ulama, ilmuwan, pemimpin, dan pembangun peradaban. Karena itu, infografis ini memasukkan berbagai ruang pendidikan sebagai bagian penting dari program ruang masjid. Di antaranya adalah ruang kelas, perpustakaan, ruang halakah, ruang multimedia, ruang kajian anak, hingga ruang tahfiz. Mengapa ruang-ruang ini penting? Karena ilmu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia membutuhkan tempat yang nyaman, tenang, dan mendukung proses belajar. Sebuah perpustakaan kecil yang dirancang dengan baik dapat menjadi sumber lahirnya generasi pembelajar. Sebuah ruang halakah yang sederhana dapat menjadi tempat tumbuhnya calon-calon ulama dan dai masa depan. Bahkan pada era digital saat ini, ruang multimedia menjadi semakin relevan. Kajian dapat direkam, disiarkan secara daring, didokumentasikan, dan menjangkau masyarakat yang jauh dari masjid. Dengan demikian, fungsi pendidikan tidak lagi dibatasi oleh dinding bangunan, tetapi mampu menjangkau umat di berbagai tempat. Masjid benar-benar menjadi pusat penyebaran ilmu yang hidup dan terus berkembang.